Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham batubara ya, khususnya Adaro, PTBA dan APMM ya. Eh, Saham-saham pertambangan ya, khususnya batubara, juga Medco juga turun juga, tapi kecil. Khususnya yang pertambangan batubara ini kemarin longsor ya. Adaro tuh hampir 5%, kemudian PTBA berapa ini? PTBA 1,4% ya. Kalau Adaro ini dipicu mungkin karena di samping harga komoditas turun, kemudian indeks global juga turun. Juga karena ini ya eh, dividennya kurang menarik ya bagi investor ya. Investor agak kecewa ya. Padahal eh, mungkin harapannya investor itu paling nggak dividen Adaro itu 2 kali lipatnya ya. Tapi ternyata cuman sebesar berapa ini kita lihat. 229 ya per lembar saham. Padahal kalau kita lihat apanya itu keuntungannya atau IPS-nya itu cukup besar ya. Di sini masih ada sekitar 800-an ya. 1213 dikurangi 251 ya. 900 ya, masih 900. Tapi yang dibagikan cuma 200 ya. Walaupun kecil sebenarnya ya cukup besar wong kalau kita tambahkan dengan dividen interim yang itu yang Januari 2023 itu 250 ya. Jadi totalnya itu 480-an. 480 kalau dibagi 2.800 berapa itu? Dibagi 2.800. 17% ya. 17% per tahun kan lumayan juga. Cuman memang investor punya hitung-hitungan tersendiri ya. Terus ini juga nggak terlepas dari ini ya, isu buybacknya Adaro ya. Jadi memang ada yang menghendaki saham Adaro ini turun ya. Karena apa? Ya mereka akan buyback sebesar 4 triliun ya. Besar banget tuh 4 triliun tuh. Transaksi Adaro itu hariannya cuma berapa miliar itu. 4 triliun itu udah besar banget. Nah, tapi kalau kita lihat transaksi kemarin ya di 2.760 tuh mantul teman-teman. Jadi justru teman-teman kalau mau masuk ke saham Adaro ini seharusnya kemarin di akhir-akhir penutupan itu mulai masuk ya, karena ini sudah mulai mantul ya. Karena kalau kita lihat dalam waktu 1 tahun ini Adaro sudah menyentuh harga terbawahnya ya di 2.640 ya. Jadi kemungkinan kalau turun lagi kok kayaknya berat ya, kecuali ada krisis yang besar. Belum lagi nanti isu batubara yang akan malah naik harganya ya. Ada isu Cina mengurangi produksi batubaranya ya, karena ada tragedi di salah satu ininya pertambangannya. Dan pengurangannya cukup besar tuh, hampir 50 juta ton ya. Nah, itu sama dengan lebih besar, hampir sama dengan omset apa itu Adaro ya. Omset Adaro itu berapa ton ya? Nanti coba teman-teman lihat ya. Ini termasuk besar itu 50 juta. Terus kemudian ini isunya kan ini ya, Adaro RUPS-nya kemarin ya tanggal 11 Mei. Terus hasil RUPS-nya adalah ini buyback 4 triliun, kemudian dividennya tadi yang 229 tadi, tapi dibaginya kapan belum ada ya. Membagikan dividen dengan rasio bayaran 40%, belum ada ya dibagikannya kapan ya. Jadi teman-teman tinggal tunggu beritanya ya, cum date-nya kapan. Kemungkinan ya dalam waktu dekat ini ya. Statistiknya coba nih dividennya. Ini belum ada juga nih di sini.
Di sini belum ada juga. Jadi bagus ini teman-teman kalau misalnya mau masuk ya di Adaro ini ya. Kemudian PTBA ini masih panjang isunya karena dia kalau nggak salah masih akhir Mei ya. Coba kita lihat ke statistiknya. RUPS-nya 15 Juni, jadi masih lama ini PTBA. Ini teman-teman bayar aja kalau saham ini turun karena support kuatnya di 3420 ya teman-teman. Itu di situ mantul ya. Terus ITMG, nah ini karena nggak ada isu sama sekali ya dia longsor ya teman-teman. Tapi walaupun longsor ini sudah cukup bagus nih diskon teman-teman kalau mau masuk ITMG. Walaupun dia belum menyentuh harga terendahnya di tahun yang lalu ya, di 26.300 ya. Kalau 26.300 ini best price ya. Tapi kalau enggak ya ini harga segitu ini udah lumayan murah ya. Tapi untuk sementara lebih baik pilih yang PTBA atau Adaro dulu. ABMM coba kita lihat. ABMM sudah naik 2%. Dari harga terendah 3360 ya, ini di satu bulan ini dari 3100 ya, ini udah naik berapa nih, 10 persenan mungkin ya, udah naik 10%. Kalau dari harga terendah 3 bulan yang lalu 2600 udah naik berapa ini coba, 3580 dikurangi 2600 dibagi 3680. Naiknya udah tinggi nih BMM di 26%. BMN naiknya di 26%. Kalau 1 tahun 6 bulan tadi berapa? 2600. Kalau 1 tahun naiknya cukup tinggi nih dari 2080 ke 3500. 20% lebih. Tapi sempat turun ya di bulan-bulan apa ini ya, September ya, September naik tinggi kemudian rontok ini karena harga komoditas batubara turun. Kemudian support kuat di sekitar 2600 ya, terus habis itu naik lagi. Nah ini isunya dividennya kapan ini? Ini nih, bagi dividen sebesar 1,1 triliun atau berapa ini coba? Laba bersama 1,4. Ini berapa per sahamnya nih? Enggak ada ini ya. ABMN pembagian dividen sebesar 75 atau 1,1 triliun tahun ini laba ini. Kita lihat di guys statistiknya ya. Belum masuk ya di sini ya. Hasil RUP-nya 10 Mei kemarin ya, ini untuk ABMM ini ya. Kita tunggu ya ini ABMM ini ya. Dividennya berapa jumlahnya ya? Aku belum dapat informasi ini ya. Per lembar sahamnya jadinya berapa? ABMM. Ini hampir sama ini ya. Ini hampir sama. Kalau nggak salah ini lebih besar ya BMM ini. Coba kita cari beritanya. Dividen ABMM.
Yang berhak adalah yang tercatat paling lambat pada tanggal 23 Mei. Jadi date-nya 23 Mei teman-teman. Nih teman-teman bisa mulai cicil beli untuk ABMM nih, masih ada waktu ya. Ini baru tanggal 11 Mei. Pembayarannya 9 Juni. Terus berapa per lembar sahamnya nih, kok nggak ada yang bahas ini. Jadi pemegang saham terbesar, nah, nggak ada yang bahas ini. Belum ada yang hitung. Terus ini ya beritanya batu bara Cina ya, coba kita lihat. Nah ini ya teman-teman, ini yang baru nih beritanya ini. Jadi Cina itu menghentikan memangkas produksi batu bara mereka sebanyak 50 juta ton. Pengurangan rencana produksi ini diambil karena lokasi tambang batu bara di Mongolia setelah kecelakaan maut ya. Nah ini informasi ini cukup mengembirakan ya. Berita yang sedih untuk Cina ya. Tapi kalau kita malah bagus ini ya. Karena harga batu bara kemungkinan bisa naik ya dengan adanya pengurangan 50 juta ton ini, cukup lumayan. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau mau masuk atau hold untuk saham batu bara ini bagus ya. Terutama untuk hold jangka panjang ya, jangan cuman untuk mendapatkan dividennya saja ya. Tapi kalau ya ketika sahamnya naik ya kita lepas saja. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, masuk secara bertahap karena bisa jadi nanti ternyata ada berita apa lagi, kemudian sahamnya diturunkan lagi seperti itu. Dan kita harus benar-benar memperhitungkan ya antara risiko dan profitnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.